Saya pernah katakan urusi kedalamanmu, maka Tuhan akan mengurusi kelebaranmu. Wow. Tuhan luar biasa, amin. Amen. Berapa banyak di antara saudara yang 3 hari kemarin ikut? Coba angkat tangan yang ikut, Oke. Yang tidak ikut adanya tinggal penyesalan saja. Untuk Anda bisa ikut lagi di tahun depan ya, tentunya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah satu ibadah di mana ada satu tema juga. Temanya bicara tentang God's purpose, bagaimana tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Anda tidak hidup dalam dunia ini kebetulan. Anda mempunyai tujuan. Anda tahu Anda punya tujuan enggak? Saudara, kalau Anda tidak punya tujuan, Anda akan muter-muter di tempat. Anda akan menghabiskan semua sumber daya yang ada. Kalau Anda naik mobil, Anda nggak tahu tujuannya, kemanapun Anda pergi, Anda akan muter-muter kemana yang Anda mau pergi, dan pada akhirnya Anda kehabisan bensin. Anda harus tahu where you are going, kemana engkau pergi, dan tujuan itu adalah tujuan Tuhan. Itu sebabnya kalau saya masih mau melanjutkan kemarin ngomongan Pastor Daniel waktu dalam penutup sukses, kata sukses selalu ada kaitannya dengan destiny Tuhan. Kata sukses selalu ada kaitannya dengan tujuan Tuhan. Karena dalam kitab Yosua Tuhan berkata jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, karena engkau berjalan menurut kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kata berhasil selalu ada kaitannya dengan tujuan Tuhan. Kata berhasil tidak ada kaitannya dengan kemauan kita sendiri, apa yang menjadi ambisi kita. No. Tapi keberhasilan adalah karena ada tujuan Tuhan. Makanya kalau Anda mau berhasil, pastikan Anda punya tujuan Tuhan. Ada amin? Karena itu God's purpose itu penting. Dan ini juga bicara soal mana gereja, lagi di tempat ini GKS Balikpapan, bicara soal deep, kedalaman, dan wide, bicara soal kelebaran. Saya pernah katakan urusi kedalamanmu, maka Tuhan akan mengurusi kelebaranmu. Bahwa you have to know the deep, the depth, kedalaman. Saudara, sebuah bangunan tergantung pada pondasinya. Kemarin kita baru bicara landasan rasul-rasul dan nabi-nabi, di mana dasar itu akan menentukan bangunannya. Kemarin waktu bincang-bincang, saudara, saya bicara begini. Kalau pintu rumah rusak bisa diganti? Bisa? Bisa. Atap rumah diganti? Bisa kalau rusak. Jendela bisa rusak? Bisa diganti? Bisa. Kalau pondasi rusak, bangunan itu dirobohkan. Itulah sebabnya kenapa saudara, fondasi itu sangat penting buat saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, deep itu penting, and then after deep baru kita ngomong wide. Nah, tema saya, subtema yang saya ambil pada hari ini berkaitan dengan 2 poin itu. Wide, become wide, and God's purpose adalah you are called to serve. Anda dipanggil untuk melayani Tuhan. Anda tidak mungkin bisa membawa dampak. Wide bicara soal bukan cuma jumlah, bukan cuma besarnya gerejamu, tapi impact. Saudara tahu gak saudara, bom itu tidak ditentukan besarnya sebuah bom, tapi daya ledaknya menentukan. Saudara, orang yang bawa ransel waktu bom Bali itu adalah ransel yang isinya bom punya daya ledak besar. Ketika dia meledak, boom, luar biasa, betul ya saudara? Itulah sebabnya saudara, ini bukan sebab size, bukan soal besar atau kecilnya, tapi itu bicara soal power yang ada di dalamnya, bicara impact yang di dalamnya. Anda boleh aja dalam gereja, atau Anda boleh aja sebagai orang yang belum terlalu lama sebagai orang Kristen, tapi kalau Anda punya impact, itu jauh lebih penting daripada orang yang sudah lama nggak bawa impact.
Amin. Saudara tahu nggak nyamuk malaria? Nyamuk malaria nggak usah gede. Asal kamu digigit nyamuk malaria tropicana, dan Anda pikir ini sumeng-sumeng panas biasa, itu bisa berakhir pada kekekalan. Artinya apa? Nyamuk aja berdampak, padahal nyamuk umurnya cuma harian. Hitungan hari mati loh saudara. Anda ini hitungnya tahunan. Pertanyaan saya, Anda lebih berdampak mana? Anda atau nyamuk? Anda harus tahu bahwa Anda berdampak lebih hebat harusnya dari nyamuk. Nyamuk ukurannya cuma berapa hari mati kok. Tapi kalau sekali digigit, sopir saya kemarin menggigil begini saudara, semingguan di rumah sakit. Karena apa? Demam berdarah. Dia terus-terus apa? Dokter aja bingung, kenapa nih kamu punya suhu nggak turun-turun begitu loh saudara. Nah saudara, apa artinya? Nyamuk yang kecil berdampak. Saudara coba bilang sebelah saudara gini, kamu yang gede begini harusnya berdampak. Haleluya, praise God, amin. Woo, haleluya. Nah itulah sebabnya saudara, orang Kristen tuh bukan cuma datang ke gereja percaya, menunggu sorga, lalu dijemput Tuhan. Nah saudara, lalu kemudian atau kalau nggak di rapture. Hari-hari ini banyak orang bicara tentang akhir zaman ya. Nah bicara soal rapture. Tapi saudara, saya mau beritahu sama saudara, kekristenan tidak berhenti pada pembenaran atau justification by faith. Tidak hanya pembenaran, tetapi ada yang namanya proses pengudusan, sanctification. Dan pada ujungnya pada glorification, kemuliaan Tuhan. Nah oleh karena itu saudara, kekristenan itu dinamis. Terus berjalan, ada amin. Di dalam slide saya katakan bahwa kekristenan selalu dinamis dan terus bergerak maju. Saudara, Anda nggak bisa diam aja. Jadi orang Kristen jangan 5 tahun yang lalu sama sekarang sama. Kalau Anda 5 tahun yang lalu sama sekarang sama, nggak ada gunanya. Orang Kristen saudara tidak bisa membandingkan diri Anda saudara dengan orang lain. Karena orang lain berbeda tujuan Tuhan dalam hidupnya. Tapi bandingkan diri Anda dengan dirimu sendiri 5 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu Anda datang ke gereja telat melulu, sekarang telat juga, nggak berubah namanya. Kayaknya Anda nggak nangkap apa yang saya maksud. Ngerti kan nih saudara? Kalau 5 tahun yang lalu Anda ke gereja tidur, sekarang juga tidur, nggak berubah itu. Coba bilang sebelah saudara, maju bro, maju sis. Haleluya, amin. Mari kita lihat Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Kekristenan ini adalah dinamis, sebuah perjalanan. So Christianity is a journey. Kekristenan itu bukan cuma sesaat terima Yesus, that's it. No. Kekristenan adalah when you receive Christ by faith, engkau terima Yesus dengan imanmu, Anda harus teruskan perjalanan sampai menjadi serupa dengan Kristus. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudara, lalu dilanjutkan, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan Kalau Anda ngerti bahasa Indonesia, kalau Anda baca begini, saya ulang ya kalimat terakhir ya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan. Kalau Anda nangkep bahasa Indonesia dengan baik begini, yang Tuhan maksud, perjalananmu nggak dibikin gagal tapi berhasil. Tapi keberhasilan bukan tujuanmu. Kalau Anda ngerti ayat ini, Anda tahu bahwa your purpose, tujuan hidupmu bukan sukses my friend. Bukan sukses brother, sister, bukan. Tapi Anda harus tahu, ketika Anda menempuh apa yang Tuhan mau di depan hidupmu, waktu Anda berjalan, perjalananmu akan dibuat apa? Itu impact yang pertama. Yang kedua, artinya kekristenan itu maju. Nggak ada orang jalan mundur. Nggak ada jalan mundur. Jadi saudara, perjalananmu it means you move forward. Ketika Anda berjalan maju, perjalananmu akan dibuat berhasil. Tapi keberhasilan bukan tujuanmu. Tapi berapa banyak orang Kristen termasuk hamba Tuhan menganggap keberhasilan adalah tujuan akhir mereka. Makanya jangan heran orang bisa berhasil, ujungnya justru miss dari Tuhan. Saya nggak mau mengulang RJLM ini. Bahaya nih kalau saya udah sentuh ini, saya masuk RJLM lagi nih.
Saudara mau tahu seorang bernama Yosua sudah tua ditegur Tuhan. Ngapain aja lu udah tua lanjut umurmu, kamu belum menguasai tanah perjanjian yang aku kasih tugas sama kamu. Kan dia tuh diberi tugas oleh Tuhan, kuasai, conquer the land, kemudian you divide the land, bagi itu kepada 12 suku. Tapi kamu udah tua, kamu itu nggak ngerjain apa-apa, masih ada sisanya. Tuhan tegur itu, Anda bisa baca di kitab Joshua. Lalu Tuhan berkata begini, padahal kalau Anda baca waktu Tuhan ngomong itu, kalau nggak salah di pasal 13, di pasal sebelumnya Yosua mengalahkan 31 raja-raja. Kalahin 31 raja-raja, keberhasilannya jauh lebih besar daripada Moses, bapak rohaninya, yang hanya cuma mengalahkan atau 3 raja, dia 31 raja. Keberhasilan dia kalau diukur sama Moses, dia lebih berhasil. Tapi di mata Tuhan, you fail. Halo? Anda boleh berhasil tapi fail in the eyes of God, di mata Tuhan. Oleh karena itu perjalananmu berhasil. Jadi kekristenan itu adalah apa? Perjalanan. Makanya itu ada proses pendewasaan, proses di mana Anda bergerak maju. Nah, saya akan masuk pada saudara. Salah satu proses di mana Anda bisa bergerak maju dan terus bisa bertumbuh, salah satu sarana pelayanan. Orang Kristen yang cuma duduk diam manis di gereja tanpa mau terlibat dalam pelayanan oleh karena 1-2 sebab. Anda bisa tambahin, saya sebutnya 1-2 sih, Anda bisa tambahin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu loh saudara. Oleh karena 1-2 sebab Anda tidak mau melayani, tapi Anda hanya mau duduk. Saya jamin saudara, Anda akan menjadi penonton dan tidak produktif. Dan bahayanya penonton tahu apa? Bisa gampang kasih komen. Coba Anda lihat di Instagram atau di sosial media. Coba lihat netizen. Kalau kasih komentar minta ampun. Betul apa enggak? Asbun kadang-kadang itu. Tahu asbun ya? Nah itu saudara, kenapa saudara? Itu sebabnya di dalam slide saya yang kedua, ada panggilan yang bersifat umum, ada panggilan yang khusus. Menjadi 5 jawatan itu khusus. Saya nggak mau ngomong yang khusus karena Anda membahasnya nanti di RJLM saudara. Itu yang khusus karena RJLM adalah orang yang mendaftar karena dia khusus gitu. Haleluya. Haleluya. Praise God. Puji Tuhan. Ada panggilan yang bersifat umum. Nah, panggilan yang bersifat umum untuk semua orang Kristen terpanggil untuk pekerjaan satu panggilan ini, melayani. Panggilan umum buat setiap orang Kristen adalah melayani. Coba bilang sebelah saudara, kamu dipanggil untuk melayani. Gak ada saya dibilang saya gak dipanggil untuk melayani. Ngawur kamu. Karena Yesus berkata, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi kalau Anda bilang Anda murid Tuhan, Anda datang, Anda berarti adalah orang yang melayani. Cuma pelayanannya harus diarahkan, harus dipimpin, harus dibentuk. Itu kembali lagi apostolik, rasuli, betul nggak saudara? Nah oleh karena itu saudara, mari kita akan membaca satu ayat lagi. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Oh haleluya, praise God. Matius 20, 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa yang ingin menjadi besar. Mau jadi besar gak? You wanna become a great? Besar, saya gak bilang badannya. If you wanna become great, akan menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saya mau kasih tahu saudara, saya pernah bikin sebuah buku. Bukunya udah saya nggak cetak ulang. Judulnya Paradoks Kekristenan. Paradoks kekristenan adalah begini. Jalan menuju ke atas adalah turun ke bawah. That is a paradox. Kalau Anda mau jalan naik ke atas, jalannya adalah turun ke bawah. Sebelum Yusuf naik menjadi mangku bumi, dia harus turun ke bawah sampai ke penjara. I'm telling you, kalau Anda mau menjadi orang yang besar di mata Tuhan, bukan di mata dunia, tapi di mata Tuhan, Anda harus berani merendahkan hatimu sampai direndahkan habis. Anda harus dinolkan Tuhan.
Saya punya khotbah di gereja saudara udah beberapa tahun yang lalu, dinolkan oleh Tuhan. Kalau Anda belum dinolkan sama Tuhan, Anda susah untuk dipromosi karena you have to reserve yourself. Kenapa Daud bisa dipromosikan menjadi raja ketika Daud belaga gila di hadapan orang? Pernah nggak baca Daud belaga gila? Seorang calon raja belaga gila, artinya Tuhan bilang orang ini sudah tidak lagi lihat dirinya, dia sudah nol, dia sudah kosong. God says, now is the time I promote you. Kalau Anda mau dipromosi Tuhan, kosongkan dirimu, nol. Haleluya. Salah satu caranya Anda dinolkan, pelayanan. Bukan bos. Bos itu dilayani. Tapi saya mau beritahu saudara, hebatnya lagi paradoks kekristenan di buku saya. Justru dengan melayani, engkau akan menjadi orang yang hebat dipakai Tuhan. Anda lihat pesawat SQ, harga boleh mahal. Kenapa orang tetap mau naik SQ? Hah? Pelayanannya bagus. Salah satu orang yang bisa belajar untuk bisa dinolkan lewat pelayanan, karena Anda digesek, karena Anda bisa disalah ngerti, Anda bisa diomongin orang, itu kesempatan Anda dinolkan. Anda harus dibuang semua bagian hidup saudara yang dari dirimu, supaya yang ada adalah dirinya Tuhan. Mau dipakai Tuhan? Mau jadi besar? Coba bilang sebelah saudara, jadi hamba Tuhan, melayani. Haleluya. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, mau jadi populer, bukan IG jawabannya, bukan Facebook. Kalau angkatan lama mainnya Facebook, makanya mukanya kayak buku. Your face is like a book square. Haleluya. Itu Facebook kan ya kan? Facebook, muka buku itu. Mukamu kayak buku kotak gitu loh. Kebanyakan main Facebook lama-lama bukamu kotak loh saudara. Oke. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Bayangkan, you are not going to up first, tapi di bawah. Di antara full time di gereja kami, saya sering setiap hari Selasa pagi, pasti jam 10 sampai jam 12, kadang-kadang sampai jam 1. Itu seperti komsel, saya yang pimpin. Dan saya bilang gini, kalau ada di antara kamu yang merasa tidak berarti kalau belum punya jabatan. Saya ulangi, kalau kamu di antara full time merasa belum berarti karena belum punya jabatan, berarti Yesus belum penuh dalam hidupmu. Saya ulang ya, barangkali Anda nggak ngerti bahasa Indonesia. Kalau Anda merasa belum berarti, belum dihargai karena belum punya jabatan, itu saya ngomong di antara full time saya. Artinya kamu itu belum penuh sama Yesus. Karena kamu masih mencari sesuatu. Tapi kalau Anda walaupun gak ada jabatan, Anda terus on fire, artinya saya tahu bahwa Anda cukup dengan Tuhan. Saat Anda di level itu, God will promote you. Nangkap gak? Coba yang ngerti lambaikan tangan. It's not about you punya jabatan. Jabatan berakhir, my friend. Betul? Coba saya tanya sama saudara, ini kayaknya jamnya lebih cepat ini daripada RJLM. Saya mau tanya sama saudara. Haleluya, praise God. Kemarin saya udah tanya di RJLM kalau tidak salah. Bisnis masuk surga nggak? Bisnismu masuk surga nggak? Yang berbisnis, coba angkat tangan yang berbisnis. Yang ada bisnis, angkat tangan, angkat tangan. Saya nanya, bisnismu masuk surga nggak? Masuk? Enggak. Kalau Anda karir di perusahaan, coba yang karir. Saya mau tanya, kalau Anda karir di perusahaan, karirmu masuk surga nggak? Nggak. Kalau Anda di pelayanan, pelayananmu masuk surga nggak? Tidak. Yang masuk surga siapa? Nah, untuk itulah Tuhan membentuk saudara. Kalau Anda tidak full time, lewat pekerjaan Allah bentuk saudara.
Targetnya bukan pekerjaanmu yang sukses, targetnya bukan bisnismu yang sukses, tapi kamu dibentuk lewat bisnis dan pekerjaanmu. Karena Tuhan lebih tertarik pada Anda daripada keberhasilanmu. Amin. Kayaknya ini permulaan dari RJLM 2027. Oh haleluya, praise God. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau lihat adalah diri Anda. Tuhan gak tertarik dengan pelayananmu. Bukan berarti pelayanan gak penting. Tuhan pakai pelayanan untuk membentuk saudara. Saya sering berkatakan berulang-ulang, saudara, Anda pelayanan bukanlah menunjukkan siapa Anda, tapi pelayanan adalah sarana Tuhan untuk membentuk saudara. Kalau Anda mau dibentuk di mana? Kalau di gereja nggak cuma datang duduk pulang, tapi di pelayanan. Karena di pelayanan Anda salah mengerti, pelayanan Anda bisa kecewa. Justru dengan itu Anda belajar bagaimana Anda dikhianati sama orang. Kalau Anda nggak pernah belajar dan mengerti dikhianati oleh orang dekat Anda yang Anda bayarin makannya, Anda tidak ngerti pengkhianatan yang Yesus alami waktu makan sama Judas. Bagaimana Anda bisa alamin itu? Di pelayanan. Orang tanya sama saya, Pastor, selama Bapak pelayanan dari 79, 80 sampai sekarang, nggak pernah luka? Enak aja. Gua ini luka, dari luka bakar sampai luka silet. Dari luka bakar sampai luka silet gua ngalamin. Tapi saya tahu mataku tertuju kepada Tuhan. Bukankah Paulus berkata, tanda-tanda luka, tanda-tanda salib ada dalam hidupku. Itulah kemuliaan yang dicari oleh Paulus. Through your ministry, you gonna have an impact. Ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, memberi nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, saya tanya saudara, dia memberi nyawa untuk tebusan banyak orang, ya kan? Betul ya ayatnya gitu. Termasuk orang yang salibin dia enggak? Dia mati untuk itu. Kalau Anda mau mengerti penderitaan Yesus, Anda mesti tahu, Anda memberikan yang terbaik buat semua orang, termasuk yang nyakitin saudara. Kayaknya Anda nggak nangkep. Di sini mungkin di sini lebih nangkep nih yang ini. Anda kalau ngerti, kalau Anda sudah memberikan yang terbaik ke semua orang, ternyata Anda disakiti. Yesus ngalamin itu. Kalau Anda sudah alamin itu, baru Anda ngerti, oh Yesus kayak gitu rasanya. Coba tanya sebelah saudara, udah pernah disakitin belum loh? Coba tanya gitu. Kalau belum pernah disakitin, belajar disakiti dulu. Nggak usah menyakiti orang lain, belajar disakiti. Supaya saudara tahu rasa sakit itu kayak apa. Kalau Anda mau melayani, landasan awalnya adalah hatimu harus mau melayani. Orang bisa melayani karena ini. Betul? Ini apa ini? Coba saya mau tanya, ini apa ini? Sarange, love. Tapi kau gesek-gesek artinya beda. Jangan sarange digesek-gesek jadi cinta uang. Ini love, gesek-gesek, love of money. Ada orang pelayanan karena duit. Di gereja itu PK-nya lebih gede. Silakan Anda melayani gitu. You are not serving. Waktu Anda melayani tapi hatimu tidak melayani, itu namanya bukan ministry, itu works. Itu pekerjaan, itu bukan pelayanan. Bedakan mana pekerjaan, mana pelayanan. Pekerjaan Anda cari duit di situ. Pelayanan Anda beri hidupmu di situ. That's a totally different, my friend.
Mau dikasih PK, nggak dikasih PK, terserah. Kadang-kadang pelayanan itu malah Anda yang memberi. Udah kasih waktu, kasih pelayanan, kasih perasaan. Korban duit pula. Benar nggak? Waktu saya full time, saya menolak terima PK di gereja. Anda bisa tanya pastor Anda, dia udah pulang sih? Tidak. Dia bilang, pastor, enggak. I still have able to untuk menghasilkan uang, masih bisa. Enggak. Bertahun-tahun, enggak. Pakai itu untuk pelayanan yang lain. Enggak, saya enggak mau terima. Until one day Tuhan bicara sama saya. Ketika udah waktu berjalan cukup lama, Tuhan bilang sama saya gini, kamu bisa begitu, kamu perintis. Kamu punya kasih karunia khusus dari aku. Tapi nanti ketika penggantimu nggak kayak kamu, kasih karunianya berbeda, kelabakan dia. You do not give the right legacy for the next generation. Kasih contoh, kamu boleh, kamu begitu bisa. Tapi pertanyaannya kata Tuhan sama saya waktu berdoa, generasi berikutnya bisa nggak? Kalau nggak bisa, kamu sedang membuat orang perjalanannya sulit. Baru sejak itu saya bilang, yes Lord. Saya mau beritahu, even saya terima pun nggak besar. Karena apa? Karena kita bukan PK yang kita kejar. We are serving God. Ada amin. Ada lagi orang yang melayani karena mau jabatan. Ada yang begitu karena duit, ada. Ada mungkin ada bilang, enggak, gue gak karena duit. Oh iya boleh gak ada karena duit, puji Tuhan. Tapi bisa karena jabatan. I serve karena saya lagi ngincer tuh posisi. Kalau Anda ngincer posisi, itu bukan serving, itu kerja. Nangkep gak? Kalau saudara ke melayani itu ada posisi, nggak ada posisi tetap melayani. Ambil contoh, Daud waktu diurapi sama Samuel, dia tahu nggak dia bakal jadi raja? Tahu? Tahu dia bakal raja, orang diurapin dia sebagai penggantinya Saul, dia tahu jadi raja. Tapi dia nggak sok-sokan jadi raja. Walaupun dia tidak masuk di dalam struktur pemerintahannya Saul, dia melayani nggak? Melayani. Dia melayani apa? Di antara peperangan yang ada, yang mana Saul sebagai raja yang berperang. Karena ini kan secara corporate, secara kingdom, right? Lagi berperang lawan musuh. Daud tidak ada di struktur, tidak ada jabatan. Tapi Daud ikut perang di depan untuk mengalahkan musuhnya Saul. Makanya umat Tuhan berkata, waktu Daud mau diangkat jadi raja, mereka bilang, kamu yang harus mimpin gantiin Saul. Karena engkau pimpin kegerakan waktu peperangan. Nangkep? Pelayanan akan mengekspos hatimu. Pelayanan bukan membuktikan siapa Anda, tapi hanya mengekspos hatimu. Model apa hatimu? Iya atau tidak? Oh haleluya. Siapa yang percaya Anda dipanggil untuk menjadi solusi? Your purpose in this world adalah menjadi solusi. Supaya orang lihat Tuhan di tengah kehancuran. Orang lihat terang di tengah kegelapan. Orang lihat ada jawaban di tengah kesemrawutan. Why? Because you are the answer of this world. Bukan dunia yang memberi jawaban. No. Anda ini jawaban atas dunia loh. Kayaknya Anda iyanya tuh kayak percaya nggak percaya gitu loh. Saya mau beritahu saudara, Anda itu jawaban atas dunia. Bukannya cari jawaban dari dunia. Betul? Oh haleluya. Coba kita lihat lagi dalam satu slide saya. Setiap jemaat orang Kristen dipanggil untuk menjadi solusi, jawaban bagi sesama dan gereja Tuhan melalui keterlibatannya dalam pelayanan. Lewat pelayanan Anda di gereja, Anda diajarkan to serve, to love, to care.
mengasihi, melayani, peduli, memperhatikan, kerja, excellent. Itu lewat pelayanan di gereja. Ketika Anda dibentuk, maka Anda di perusahaan, Anda dimanapun, Anda akan hal yang sama seperti itu. Makanya lewat itulah Anda berdampak. Anda jadi solusi. Katakan amin. Ada beberapa ayat yang ada di slide saya nggak akan bacakan saudara karena waktu. Saya mau push di sini. Saya tahu di sini the Holy Spirit is moving this. I sense it. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda harus tahu setiap anggota di dalam tubuh Kristus punya fungsi yang berbeda-beda. Ini nih di kuping saudara nih, coba pegang di sini. Ada nggak nih yang kecil nih? Hah? Kebetulan ya nempel di situ ya. Saudara jangan pikir ini nggak ada fungsinya. Waktu Anda berenang, ini air menekan. Tekanan air tuh menekan ini untuk nutup. Hebat nggak tuh Tuhan tuh? Kalau Anda nggak pakai alat untuk nutup, ini dia nutup nih. Karena ada tekanan air yang kencang, dia bisa nutup. Halo? Kalau Anda pegang-pegang nggak ini, karena tekanan air lebih kuat daripada tekanan tanganmu. Jangan bilang nggak penting, kelingking. Jangan pikir semua mau jadi jempol. Ini 5 jari semua jadi jempol, jadi bat pingpong tuh saudara, jempol semua. Bat pingpong tahu. Kalau semua jempol siapa yang bisa korek-korek kuping? Coba korek kuping pakai jempol, pengen tahu saya. Betul? Korek kuping, korek. Pakai jempol, mana bisa. Ini tuh penting, kecil tapi penting tahu. Semua orang punya fungsinya di bagiannya masing-masing. Kalau semuanya kaki kanan, Anda nggak bisa jalan begini. Benar nggak? Kalau dua-duanya kaki kanan, tahu nggak jalannya gimana? Artinya apa? Kangguru loh. Yes or no? Come on. Ada kaki kanan, ada kaki kiri. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Ada mata kanan, ada mata kiri. So Tuhan itu melengkapi semua anggota tubuh Kristus untuk perannya masing-masing. Nggak usah minta saya mau kayak dia, nggak usah. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda berfungsi untuk badan ini bisa tumbuh dengan baik. You are function in your ministry, you are serving in a church supaya gerejamu tumbuh sehat. Anda dipanggil untuk melayani. Ada amin? Siap melayani? Kasih tos kiri kanan saudara, bilang siap melayani. Mau dibayar, nggak dibayar, mau diomelin, nggak diomelin, terserah. Loh, diomelin itu bagian dari proses kok. Siapa di sini yang jadi seorang anak nggak pernah diomelin orang tuanya? Saya minta angkat tangan. Oke, siapa yang pernah diomelin sama orang tuanya? Dan sering bahkan, angkat tangan. Itu berarti bapakmu, mamamu sayang kamu. Kalau Anda nggak pernah ditegur, nggak pernah disatin, berarti bapakmu menganggap ini anak gampangan. Di mana ada pelayanan yang nggak dikoreksi sih? Di mana ada pelayanan yang nggak dibentuk? Karena lewat pelayanan Anda lagi dibentuk. Yang dibentuk bukan pelayanannya, Andanya. Karena yang masuk surga bukan pelayanannya, yang masuk surga Andanya. Makanya Tuhan bilang bukan setiap orang yang mengaku aku Tuhan, Tuhan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit yang masuk dalam kerajaan Allah. Tapi mereka melakukan kehendak Allah. It's not your ministry, it's not your giftings. It's yourself. Ada amin? Makanya Paulus bilang apa? Pakai karunia-karuniamu. Kita baca deh, yang ini boleh dibaca. 1 Timotius 4, 13-15. Dan satu lagi nanti Efesus 4 ayat 16 kita boleh baca. Karena ada banyak ayat yang saya rasa saya harus skip. Yang penting saya jelasin esensi di mana you are called to serve. 1 Timotius 4, 13-15. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Anda tekun baca Alkitab gak?
Baca Alkitab gak? Berhenti sebentar. Orang Kristen yang gak baca Alkitab dalam hidupnya, masuk surga malu-maluin ntar. Serius, saya ulangi ya. Kalau Anda orang Kristen gak pernah baca Alkitab, masuk surga, Anda berharap masuk surga dong? Malu-maluin. Ntar di surga nih ketemu. Ini Sefanya. Sefanya. Oh kamu Sefanya. Sefanya nanya, kamu baca buku saya? Oh, kamu nulis buku ya? Lu gak pernah baca? Enggak, emang lu nulis? Ya ampun lu. Jalan lagi, ketemu Obaja. Ketemu Zakaria. Terus daripada gue ditanya, gue nanya dulu, Zakaria, lu nulis buku lagi? Lah iya. Emang lu kagak baca? Gue gak tahu. Malu-maluin lu di sorga. Baca tuh Alkitab. Paulus bilang menjelang aku datang kamu baca, betul ya? Dalam membangun dan mengajar. Untuk membangun, orang bisa dibangun kalau dia baca Alkitab. Bacanya bukan ambil lalu, tekun. Mau membangun dirimu, mau bertumbuh. Makanya kenapa? Apostolik, nggak mungkin enggak. Pasti laying foundationnya dengan word of God. Kalau Anda apostolik, Anda harus ngajar firman. Karena itu yang membangun dan dia mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Karunia itu penting for your ministry. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan yang dari sedang penatua. Perhatikan semuanya itu yang kamu terima. Hidup di dalamnya, kerjakan dengan setia. Supaya apa? Kemajuanmu nyata. Tuhan pakai pelayananmu supaya saudara dibentuk through your ministry, kesetiaanmu. Anda maju. Orang bisa lihat kemajuanmu. Bukan karunianya yang dilihat. Kan begitu kan? Dia bilang kembangkan karuniamu supaya karuniamu maju. Enggak, supaya kamunya maju. Yang setuju katakan amin. Efesus 4 ayat 16. Oh haleluya, praise the Lord. Sampai di sini jelas? Coba yang jelas lambaikan tangan. Coba kasih tos lagi kita melayani. Efesus 4 ayat 16. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat saudara kenapa pelayanan itu penting. Efesus 4 ayat 16. Ini saya belum khotbah sebenarnya. Belum khotbah esensi intinya gitu yang saya mau kasih poinnya gitu. Haleluya. Efesus 4 ayat 16. Maka kan saya bilang saya ini punya Injil kekekalan loh. Efesus 4 ayat 16. Makanya saya kalau sama Pastor Michael tuh bisa gak berakhir loh kalau khotbah berdua tuh. Bahaya kalau kamu gak kasih waktu gak selesai dah, kawat itu. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat jadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Coba berhenti sebentar. Daripadanya, perhatikan ya. Seluruh tubuh rapi tersusun terus diikat jadi satu oleh apa? Oleh bagiannya saja atau pelayanan semua bagian? Buat apa punya anggota tubuh kalau nggak berfungsi? Nah tubuh itu akan rapi tersusun jadi terbangun kalau semua bagiannya melayani. Nangkap? Lanjut. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Kalau kamu jadi asyir, ya nggak usah serta-merta gue maunya jadi WL. Waktu Anda jadi WL, suaramu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau lu gak nyanyi. Ngerti gak? Aduh kayaknya saya gak mau jadi asyir, saya mau jadi WL tuh, saya juga bisa nyanyi. Bisa lu nyanyi, suara lu memang bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau lu kagak nyanyi. Kalau Anda jadi asyir, cuma salaman. Anda nggak pernah tahu ya? Orang tuh datang stres. Kalau lihat Anda asyir mukanya stres, makin stres dia.
Anda stres, dia stres, dia nggak jadi datang. Anda namanya berubah, bukannya asyir, usir. From asyir to usir. Kalau tadi from babies, kemarin from babies to soldiers. Tiap orang punya kadar. Cuman ngurusin kabel. Nggak ada kabel saya nggak khotbah nih. Ngapain ngurusin kursi? Coba kalau nggak ada kursi, diri semua. Ya enggak? Itu semua ada ministrinya, ada manfaatnya. Jangan minta saya mau gede, ini besar. Gak usah. Karena Tuhan lihat yang setia dalam perkara yang kecil. Baru dia akan lihat tanggung jawab yang lebih besar. Sebelum saya lanjutkan, saya tiba-tiba teringat seorang sahabat saya. Gembala sidang di Amerika. Sahabat saya ini gembala di mana anak saya waktu sekolah di Amerika, gembalanya dia ini sahabat saya. Pastor, dia cerita waktu saya ngunjungin anak saya di sana. Aduh, katanya emang orang kaya nih susah gitu. Kok orang kaya susah, bukannya pendeta perlu orang kaya, saya bilang gitu. Dia sambil ketawa. Ini anaknya dimanja sama papanya dari Indonesia. Kaya, jadi waktu datang dia mau pelayanan, dia harus ikutin proses. Karena kami ada proses. Oh iya dong, tentu pasti ada proses. Apa aja proses kamu? Kan Bapak tahu, pastor tahu. Di sini kan nggak ada pembantu, nggak ada office boy. Kita mesti kerjain semua. So, saya suruh dia cuci WC. Anak bos cuci WC. Pernah cuci WC? Kalau cuci WC sendiri pernah, orang lain. Itu kan WC gereja. Terus apa lagi kamu suruh? Suruh vacuum. Sekali waktu dia salah, saya omelin. Namanya salah diomelin dong. Iya dong? Dia cerita sama bapaknya. Gua cuci WC. Gua vacuum cleaner. Diomelin lagi sama pendeta. Bapaknya ngamuk. Dasar orang kaya. Dia beli tiket khusus untuk begitu. Beli tiket. Datang ke Amerika tanpa pemberitahuan. Mau ketemu sama gembala. Lalu saya tanya, dia ketemuin yuk. Ketemu pastor. Apa yang dia ngomong? Kenapa anak saya begini. Kenapa kamu ngomong sama ini? Gua, anak saya nggak pernah diomelin selama ini gitu. Saya dimaki-maki. Saya diemin aja. Saya tidak tahu kelakuan orang kaya nih yang begini, yang nggak bertobat. Terus dia bilang gini, Pak, saya mau nanya. Kalau Bapak lihat anak Bapak lagi jalan menuju ke jurang, Bapak biarin atau Bapak tarik? Saya tarik dong kalau nggak masuk jurang. Anak Bapak, saya melihat ada hal yang salah yang bisa membuat dia masuk jurang. Saya tarik, saya salah apa enggak? Dia nggak bisa ngomong bapaknya. Lusanya pulang ke Indonesia. Selesai anak ini dilatih di gereja, pulang ke Indonesia, jadi anak yang berhasil, bisnisnya besar, lalu dia ngundang pendetanya datang untuk doain satu bisnis yang baru. Datanglah si pendeta. Dia salaman lu tuh anak, Pastor, I thank you. Aku terima kasih atas omelan pastor, atas arahan pastor. Kalau enggak gua nggak jadi kayak begini, karena pastor. Anda ini ya, kita ini ya, kadang-kadang susah diomelin. Ya siapa sih yang mau ngomelin saudara kalau kamu bener? Orang gila kali ya. Kalau salah ya diomelin dong. Masa gue diomelin dia nggak tahu gue siapa, lalu aja nggak tahu lu siapa? Bagaimana gue? Dia nggak tahu kali gue siapa. Ya lu aja kagak tahu lu siapa. Betul apa enggak? Haleluya. Lalu kemudian di sini dibilang terakhirnya menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Pertumbuhan itu bisa terima, tubuh itu bisa tumbuh karena apa? Pelayanan semua bagiannya. Semua bagian melayani persis. Makanya kemarin waktu Pastor Michael ngomong pedes itu. Lu full time ngapain aja? Kenapa? Karena kita melayani untuk melakukan tubuh. Ini ngomong bukan cuma full time nih di sini konteksnya saya. Seluruh orang Kristen yang ada di gereja, volunteers termasuk. Kita harus melayani. Pelayanan kita adalah untuk membangun tubuh Kristus yang ada di tempat ini. Bisa katakan amin?
Slide saya berikutnya. Puji Tuhan. You get something? You learn something? Oh, haleluya, praise God. Coba bilang sebelah saudara, udah ngerti belum kamu sekarang? Udah ngerti belum? Kalau pelayanan dasarnya memang hati mau melayani cinta Tuhan, saya jamin Anda punya kesetiaan. Anda punya kerendahan hati, yakin saya. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dan imannya pasti melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kalau Anda bisa melayani sungguh-sungguh, bukan karena Anda yang mau, tapi karena Anda sungguh-sungguh sama Tuhan yang punya pekerjaan pelayanan itu. Because you are serious with your God, dengan Tuhan dan imanmu sama Tuhan, maka Dia yang punya pelayanan itu dikasih sama kamu, kamu akan serius. Karena Anda tahu ini pekerjaan adalah buat Dia. I do it for His glory. Tapi kalau Anda nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak pelayanan sungguh imanmu sama Tuhan, dikasih pelayanan, Anda kerjakan untuk Anda. Makanya Tuhan berkata, barang siapa yang mau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Oleh Dia, bagi Dia, untuk Dia. Yang setuju katakan amin. Saudara nangkap ya? Saudara, itulah sebabnya kenapa saudara, Anda harus bisa sungguh-sungguh. Kenapa orang disebut saya tidak percaya? Saya kasih tahu saudara, orang yang percaya sama Tuhan nggak mungkin nggak taat. Kenapa? Karena ketidaktaatan adalah gambaran dari ketidakpercayaan. Orang yang tidak taat sama Tuhan sebenarnya gambaran dia tidak percaya atas perintah Tuhan itu. Makanya dia kagak taat. Kalau taat artinya Anda tahu perintahnya Tuhan seperti itu. Jadi ketidaktaatan itu bukan cuma, ya habis susah sih ya saya nggak taat. Jangan diokein aja, lu nggak percaya. Makanya saya sering ngomong, banyak orang Kristen ketika keluar dari gereja, mereka melakukan apa yang mereka bilang percaya, tapi dibuktikan bahwa mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka percayai. Percaya doa punya kuasa, kagak doa tuh. Percaya nggak doa punya kuasa? Pertanyaan saya, masih doa nggak? Anda nggak usah jawab, Anda yang tahu kok. Saya tahu saudara, orang bilang, saya percaya kalau saya menabur saya akan menuai. Pernah nabur nggak? Betul. Boro-boro mau nabur. Tapi percaya menabur itu menuai. Tapi apa yang dia lakukan, dia tidak membuktikan kalau dia tidak percaya apa yang dia percayai. Wow. Nangkep? Jelas? Karena itu saudara, Allah mau saudara sama Tuhan, baru pelayananmu bisa sungguh-sungguh. Coba bilang sebelah saudara, sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya orang tuh datang sama Tuhan kalau lagi ada keperluan doang. Iya kan? Waduh, kalau lagi bangkrut ya. Udah bangkrut nih, terus kerjaan susah bener, berat nih, lagi berat kan ya sekarang nih ya. Berat banget, susah bener. Ke gereja doa rajin loh. Doa subuh rajin. Doa semalam suntuk datang. Menara doa terus ikut gitu, kalau ada menara doa. Kalau dulu, kalau dia, tapi setelah dia diberkati nih, Tuhan kan berkati ya. Tuhan mau berkati dia. Menara doa, dia gak pernah datang, yang doa cuma menaranya doang. Dia mah gak doa, menaranya yang berdoa. Gak pernah muncul lagi. Terus ditanya dong, brother, kok sekarang udah jarang ikut doa? Kira-kira jawabannya apa? Hah? Gak dengar saya, toh yang di sini bilangnya saya dengar sih tadi. Yang di sini dengar saya. Apa jawabannya? Anda tahu ya? Apa jawabannya? Saya tanya, ada orang tua waras di sini? Ada nggak orang tua waras yang memberkati anaknya supaya anaknya jauh dari dia? Coba, orang tua waras angkat tangan.
You bless your kids so that, supaya anakmu jauh darimu. Gitu gak? Lu gak waras. Orang tua yang waras, kalau dia memberkati anak, supaya anaknya tahu, it is the blessing from me, talk to me, bicara sama aku, dekat sama aku, gitu. God bless you. Tuhan memberkati saudara, bukan supaya saudara gak punya waktu. Itu omong kosong. Anda diberkati supaya justru dengan berkat itu Anda tahu datang dari Tuhan. Berarti Anda harus dekat sama Tuhan. Ada orang saya ngomong begini bela diri. Selalu ada orang Kristen kayak begitu. Emang orang Kristen di mana-mana begitu. Dia bela diri sama saya. Pastor, bukankah ketika kita diberkati ada usaha, kita kan dipanggil oleh Tuhan menjadi pengelola. Sedap. Haleluya. Saya ini kan jadi pengelola. Jadi jangan sampai apa yang Tuhan berkati habis karena saya nggak mengelola, kata dia. Bener dong? Bener juga ya? Ketemu saya selepet tuh orang. Saya tanya sama kamu, ya bisnismu diberkati, kamu harus kelola. Setuju saya. Tuhan kasih kamu waktu enggak? Iya, lu kelola enggak? Lu jangan ngomong deh, karena bisnis lu kelola. Waktu yang dikasih sama Tuhan lu enggak kelola. Alasannya sibuk, artinya bukan pengelola yang baik soal waktu Tuhan. Waktu itu lebih berharga daripada ini. Jangan bilang sibuk lagi di sini. Ada amin? Coba bilang sebelah saudara, tiba-tiba gua gak sibuk sekarang. Coba bilang gitu. Coba bilang sebelah saudara. Coba bilang, tiba-tiba gua tidak sibuk sekarang. Oh haleluya, praise God. Come on. Betul? Jangan alasan sibuk. Aduh sibuk pastor. Kelola tuh waktu. Bagaimana Anda bilang sibuk? Anda punya waktu scrolling sampai jarimu gak balik lagi. Kok kaku ya? Lu scrolling terus. Betul? Ada waktu gak sekarang saya mau tanya? Siapa yang punya waktu untuk Tuhan? Angkat tangan baik-baik. Atur dong waktu lu kalau nggak ada waktu. Amin. Sibuk pastor. Lu ngomong sibuk. Saya suka bercanda dulu sama gereja saya ya. Ini nggak di sini sih, tapi saya bercanda di gereja saya. Mau nggak kamu Tuhan bikin kamu nggak sibuk? Dia diem tuh. Maksud pastor, Tuhan tuh bisa bikin kamu nggak sibuk. Gimana? ICU. Masuk rumah sakit ICU, lu nggak sibuk. Kenapa? Karena namanya ICU. Apa artinya? I see you, you cannot see me. Gak sibuk, mau dibikin begitu? Tuhan gak akan bikin begitu, saya tahu dia bukan Tuhan yang jahat. Tapi saya cuma kasih contoh ekstrim. Jangan nunggu susah dulu dong. Banyak bahasa Inggris nih ngomong nih enak nih bahasa Inggris. People tend to learn the hard way. Orang-orang tuh sering belajar kalau udah susah baru belajar. Kenapa sih kalau lagi diberkati malam yang lebih enak? Kita belajar waktu diberkati dong. Jangan waktu miskin kita baru belajar. Amin. Mari kita lihat kenapa orang Kristen perlu melayani. Kalau enggak nih saya on and on bisa gawat. Anda bisa nggak makan siang loh, bahaya. Yang pertama, saudara diciptakan, dipanggil, diperintahkan untuk melayani. You are called to serve. Saya baca 2 ayat, Efesus 2 ayat 10 dan Roma 1 ayat 1. Efesus 2 ayat 10. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Coba lihat, diciptakan, coba bilang diciptakan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan itu. Di dalam apa? Di dalam Anda dibentuk itu. So you are
created, Anda diciptakan untuk sebuah pekerjaan. Adam ada, setelah Adam ada kerjaan nggak? Ada. Pekerjaan itu bukan kutukan. Memberi nama dan sebagainya itu pekerjaan. So artinya waktu you are created by God, diciptakan supaya saudara melayani. Roma 1 ayat 1, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil, bukan cuma diciptakan, dipanggil menjadi seorang rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil. Dia dipanggil untuk sebuah pelayanan. Lalu ayat satu ayat lagi dalam 1 Petrus 4 ayat ke-10 ini bicara soal perintah, karena 3 kata, panggil, diciptakan, dipanggil, diperintahkan. Yang ketiga 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang yang akan yang lain, itu perintah. Ada amin? Yang setuju katakan amin. Oh haleluya, praise God. Jadi nomor 1, kenapa sih saudara mesti melayani? Karena Anda diciptakan untuk itu. Anda ada di dunia untuk itu. Lalu Anda dipanggil secara umum untuk melayani dia, mengerjakan pelayanan. Yang ketiga, Tuhan perintahkan, layani satu sama yang lain. Saudara, ada yang punya talenta di sini? Percaya nggak Anda punya paling tidak satu talenta? Coba angkat tangan yang punya satu talenta. Oke. Ada orang yang talenta nyanyi, ada orang yang talenta lukis, ada orang yang talenta nari, betul? Anak saya punya talenta nari. Mereka kemarin datang dengan tim 3 orang di sini. Apakah menari untuk diri sendiri? Anda nari di depan kaca asik sendiri gitu. Anda lukis foto sendiri, lagi nangis, lagi ketawa, lagi jogging, Anda foto, gambar sendiri. Narsis lu. Kenapa Anda lukis? Supaya orang menikmati lukisanmu. Kenapa Anda menari? Supaya orang menikmati tarianmu. Kenapa Anda punya suara bagus? Supaya orang menikmati suaramu. Atas dasar talenta itulah yang Anda kembangkan, you get the blessing. Betul nggak gitu? Artinya apa? Tuhan tidak pernah memberikan seseorang talenta untuk dirinya sendiri, tapi selalu untuk orang lain. So God call you so that Anda jadi berkat bagi orang lain. You make an impact. Lewat apa? Pelayanan. Nangkap? Coba bilang sebelah saudara, gini sambil lihat matanya, nggak ada pengangguran di sorga. Nggak ada di sorga pengangguran. Saudara pikir ya, Tuhan itu panggil Petrus, panggil nelayan-nelayan, itu pada lagi nganggur semua ya? Lagi sibuk dipanggil Tuhan. Kalau Anda sibuk, Anda bisa ngatur waktumu dengan baik, itu calon kuat Anda dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Haleluya. Ada amin. Yang kedua, saya percaya kenapa Anda perlu melayani Tuhan. Karena Anda dibekali oleh karunia dan kemampuan untuk melayani. Saya berhenti sampai poin ketiga nanti. Saudara dibekali karunia dan kemampuan untuk melayani. Berhenti sebentar, saya bilang gini. Buat apa Anda latihan ke gym? Supaya Anda kuat kan? Dan paling tidak Anda bisa angkat barang kuat kan? Bukan untuk show off. Bukan untuk pameran. Tahukah saudara, Tuhan membekali saudara dengan talenta. Supaya lewat talenta itu waktu Anda kembangkan, you become a blessing for God. Ada orang ngomongannya bagus, komunikasinya bagus banget. Kata-katanya selalu membuat orang tuh terinspirasi. Lah itu berarti Tuhan kasih Anda talenta, kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang baik. Betul ya? Ada orang salaman senyum aja itu udah terasa sorga itu. Gua kalau salaman sama dia, waduh, itu rasanya melted hati gua. Wih keren. I feel the presence of God. Jangan pikir nggak ada yang begitu. Karena waktu dia melayani menjadi asyir, dia doa dulu. Banyak orang bilang kalau pendeta khotbah mesti doa, kalau asyir mah asal yang penting ready aja, enak aja. Doa. Para asyir boleh katakan amin?
Nggak keras itu. Boleh katakan amin. Doa dulu. Apalagi di gereja ini enak saudara. 10:30. Anda bisa bangun jam 7, Anda masih bisa waktu doa. Kalau ada di gereja di Jakarta jam 7 pagi. Nah saya mesti pergi mesti berangkat lebih pagi. Dan bangun lebih pagi. We have to pray. Karena apa? Karena Anda diberi kemampuan untuk bisa melayani. Yuk kita lihat satu ayat ini. 1 Korintus 14 ayat 26. Praise God. Bersyukur saya lihat matamu masih terbelalak ini. Ya, haleluya. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi kata Paulus, bagaimana nih sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, saya berhenti. Bila mana kamu berkumpul. Yang dimaksud Paulus tuh lagi berkumpul tuh ibadah. Kayak kita nih sekarang. Jadi gimana nih kalau kita ibadah? Kata Paulus. Yuk kita lihat. Hendaklah tiap-tiap orang ngapain? Oke, berhenti sebentar. Apa katanya mempersembahkan atau mengambil? Kan ada orang Kristen konsepnya, gue kalau ke gereja itu gue dapat apa ya? Gue kalau ke gereja hari ini gak dapat apa-apa tuh. Praise and worshipnya gak ngangkat. Maksud lu apa? Kosong gue pulang. Kenapa? Karena konsep lu mau ngambil. Kalau orang datang ke toko, konsepnya mau ngambil namanya apa? Nah, Anda ngerti kok. Tuhan itu memberikan gifting, Tuhan memberikan talenta. Waktu Anda ibadah, use it as a offering. Persembahkan to build the church. Itu konsep yang namanya white. Ya enggak? Apa yang Anda harus persembahkan? Yang seorang mazmur, nyanyian-nyanyian roh, itu mazmur. Yang lain ngajar, ada yang giftingnya ngajar. Kalau Anda giftingnya nggak nyanyi, jangan nyanyi. Memang bagus suaramu, tapi lebih bagus lagi. Ya betul. Haleluya. Oh, haleluya. Atau penyataan Allah, tahu nggak penyataan Allah? Revelation. It's a revelation. Berikan. Atau karunia bahasa roh. Ini yang dimaksud karunia bahasa roh, ini karunia bukan tanda sebagai orang percaya. You use it and then ada yang menafsirkan. Karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Semuanya itu dipakai untuk apa? Membangun. Nggak ada yang bilang saya mau ngambil dari gereja. Wah kalau ke gereja itu ya saya dapatnya banyak. Oh gitu. Anda datang ke gereja karena Anda ini bukan tamu. Kembali lagi kemarin. Anda ini anak. Kalau anak-anak, Anda gifting, Anda bangun rumahmu. Karena konsep gereja itu ya, sekarang ini udah berubah. Gereja itu cuma tempat ibadah. Makanya kenapa saudara, kalau tempat ibadah, carilah tempat, kalau itu betul-betul konsep Anda ya, hanya tempat ibadah, cari tetanggamu yang ada gereja lebih dekat. Cuman ngesot aja datang ke gereja. Kekristenan bukan cuma itu. Kekristenan ada di mana you are in the church, Anda dibangun as a family. Dan as a family you build it. Betul nggak gitu? Waktu saya masih jauh lebih muda dari sekarang, saya menolak kata tua itu, saudara. Biasa saudara, orang tuh kalau udah nggak realitas begitu, saudara. Nah saudara, jauh lebih muda waktu saya masih muda, naik motor. Papa saya bilang gini, ingat ya, ini rumah bukan hotel. Lu ya jadiin rumah ini kayak hotel tau. Makan, pergi, pulang, mandi, tidur, apa juga di rumah ini lu nggak lihat. Emang lu pikir ini hotel? Ini rumah. Ayo, dan sama tanya, orang tua ada nggak pernah dengar orang tua yang ngomong begitu? Siapa yang pernah dengar orang tua ngomong begitu, angkat tangan. Itu orang tuamu waras. Ya kan? Saya sih percaya kalau Arthur begitu.
Dulunya, dulunya sama kayak saya kan gitu. Ya dulunya gitu, kalau nggak diomelin saya sama orang tua saya. Lu pikir ini rumah apa hotel lo? Kalau hotel aja masih mending bayar, lu kagak bayar lagi. Anda ke gereja ini bukan hotel. Ini bukan losmen. Ini bukan restoran. Tapi ini family. When you are in a family, you build. Datang mempersembahkan sesuatu. Ketiga terakhir. Pelayanan, kenapa Anda dipanggil untuk bisa melayani? Karena itu kesempatan untuk jadi berkat bagi orang lain. Hidup ini bukan untuk diri sendiri. Hidup ini adalah untuk to bless the people through your life. Supaya saudara bisa jadi berkat bagi orang lain. Hidupmu jadi bermakna. Orang dunia tuh ya, saya banyak baca buku ya. Ada buku rohani kekristenan yang kuat soal sukses, tapi ada orang dunia yang bicara sukses. Ini beda nih dua konsep. Orang dunia mau coba membedakan mana sukses, mana signifikan. Tahu signifikan nggak? Berdampak. Orang dunia melihatnya ke situ. Lu jangan cuma sukses, berdampak. Saya bilang itu nggak salah. Yes, kita perlu berdampak. Tapi Anda harus mengerti bahwa Anda bukan cuma sekedar berdampak dalam artian wow, karena perusahaanmu ada, kehadiranmu ada, maka lingkungan di situ jadi berkat. Yes, itu good. Tapi Anda juga jadi berkat buat orang lain untuk bisa ketemu Kristus. Ya nggak gitu, saudara? Itu harus jadi berkat buat orang lain bisa ketemu sang pemberi berkat. Bukan cuma menerima berkatnya saja. Makanya kenapa saudara, Anda dipanggil oleh Tuhan supaya Anda itu bisa jadi berkat supaya orang lain bisa ketemu Tuhan. Sehingga Anda menjadi bagian solusi dari kesemrautan hidup orang. Saudara mau tahu salah satu kesemrautan hidup manusia zaman sekarang ini apa? Nanti ya, di bulan depan nih, di Jakarta RJLM Culture Shapers, saya mau beritahu saudara, salah satu persoalan yang paling besar dalam hidup ini adalah, yang harus kita jadi solusi adalah culture. Di mana laki nggak tahu kalau dia adalah laki. Perempuan nggak tahu kalau dia perempuan. Itu jadi masalah. And you sebagai seorang anak Tuhan harus jadi berkat supaya dia ketemu Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Kalau tidak salah bulan lalu, kami mengundang seorang hamba Tuhan. Kita kupas tuntas LGBTQ. Datang 2 orang. Dari antara sekian 2 orang. Yang satu, laki-laki jadi perempuan sudah 40 tahun, 30-an tahun jadi perempuan. Cantiknya minta ampun. Dan sudah pernah kawin sebagai perempuan yang dari laki-laki. Tapi dia bertobat. Dia ketemu Tuhan. Dia berubah, penampilannya sekarang laki-laki lagi. Dan saya pernah undang di podcast saya untuk bicara. Dan dia kasih lihat saya foto-fotonya, perjalanannya waktu dia jadi perempuan. Saya bilang, gila nih, cantik banget kamu ya dulu. Oh ini saya ini dulu, saya mesti ngomong hati-hati. Saya ini dulu jadi piaraan beberapa pejabat di Indonesia. What? Tapi dia udah bertobat. Terus dia bawa sahabatnya. Dia bilang sama saya, Pastor please, this is just gift for you. Dia ini teman saya laki-laki, tapi penampilannya masih cewek banget. Dan dia perempuan, saya lagi mau ajak supaya dia denger khotbah ini. Saya punya beban untuk orang ini. Datanglah di gereja. Saya sengaja, seolah-olah saya nggak tahu kan. Saya lihat. Begitu saya lihat ceweknya, dia elah, cantik, cantik benar-benar perempuan. Kalau nggak hati-hati,
Anda pria pikir ini boleh juga nih jadi pacar gua. Itu transgen. Yang begini Anda harus jadi berkat untuk tolong dia supaya dia bisa ngalami Tuhan. Bener gak? Karena ini sekarang wabah yang mengubah kultur. And that culture harus digantikan oleh kultur budaya kerajaan Allah. Haleluya. Ada amin saudara? Mau jadi berkat? Bilang saudara, melayani.